Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang identifikasi dan pemanfaatan senyawa karbon, alkohol, dan ether dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kelompok kami ini ada 5 orang. Yang pertama yaitu Vivi Rahmatullah, yang kedua yaitu Shandifar Hatutul Aishi, yang ketiga Yevi Mufatirotil Munawaroh, yang keempat Rahayu Nur Hidayah, dan yang terakhir Amelia Arina Mahmudah. Untuk yang pertama yaitu alkohol. Pengertian alkohol. Alkohol merupakan istilah yang umum untuk semua senyawa organik yang memiliki gugus fungsi hidroksi atau OH yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. Alkohol atau juga biasanya disebut alkanol merupakan senyawa turunan alkana yang umumnya disebut etanol atau grain alkohol, di mana beberapa atom hidrogen digantikan oleh sebuah gugus OH yang terikat pada karbon hibridisasi sp3. Alkohol sebenarnya digunakan secara bebas sebagai bahan bakar, tetapi sekarang alkohol didenaturasi untuk mencegah penyalahgunaan untuk makanan atau minuman. Bentuk alkohol yang didenaturasi ini berupa spiritus seperti yang kita kenal. Nah, alkohol ada beberapa yang umum digunakan dalam keseharian kita. Yang pertama yaitu isopropil alkohol, etilena glikol, atau biasanya dipakai dalam komponen utama dalam antifreeze di mobil ya biasanya. Terus gliserin terikat dalam minyak dan lemak alami yaitu gliserol, dan yang terakhir yaitu fenol, merupakan alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada cincin benzena. Selanjutnya yaitu struktur senyawa dari alkohol. Alkohol dapat dibedakan menjadi monoalkohol yaitu yang memiliki satu gugus fungsi OH, polialkohol yaitu memiliki lebih dari satu gugus OH. Dalam polialkohol ini juga terdapat beberapa perbedaan nama. Pada alkohol yang memiliki 2 gugus OH disebut diol, 3 gugus OH disebut triol, dan seterusnya. Nah, rumus umum dari alkohol yaitu CnH2+NO, dan N itu merupakan jumlah atom C. Berdasarkan letak gugus fungsinya, itu dibedakan menjadi 3 yaitu alkohol primer yang gugus fungsi OH terikat pada C primer. Contohnya metanol. Alkohol sekunder yaitu gugus fungsi OH terikat pada atom C sekunder. Contoh yang paling sederhana yaitu 2-propanol. Yang ketiga yaitu alkohol tersier, merupakan alkohol yang gugus fungsi OH terikat pada atom C tersier. Contoh yang paling sederhana yaitu 2-metil 2-propanol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa dari alkohol. Tata nama alkohol yang pertama yaitu pilihlah rantai karbon utuh yang terpanjang di mana gugus hidroksil terikat langsung. Ganti nama dari alkana sesuai rantai karbon tersebut dengan menghapus huruf A terakhir dan tambahkan akhiran ol. Jadi rantai pada alkana itu pada akhirannya kan A, nah itu diganti dengan ol. Kemudian nomori rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian
sehingga atom karbon yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Tandai posisi gugus hidroksil dengan menggunakan nomor. Tandai posisi gugus-gugus lain atau sebagai awalan dengan menggunakan nomor yang sesuai dengan posisi masing-masing sepanjang rantai karbon. Ya, misalnya 2 metil, 2 butanol. Nah, itu cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu, kemudian dinomori dengan yang sesuai dekat dengan rantai OH atau gugus hidroksil. Kemudian contoh lagi yang 1, sikloheksanadiol atau sikloheksana 1,4 diol. Kemudian bila terdapat lebih dari satu gugus hidroksil, digunakan penamaan dengan awalan di, tri, dan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pembuatan alkohol. Pada dasarnya, ada dua macam pembuatan alkohol, yaitu cara non-fermentasi atau sintesis dan cara fermentasi. Yang pertama yaitu cara non-fermentasi atau sintesis, dilakukan dengan menggunakan reaksi Erlenmeyer atau reaksi dasar dan tidak menggunakan enzim atau jasa teknik dalam pembuatannya. Pembuatan yang pertama yaitu dengan mereaksikan alkil halida atau haloalkana dengan basa. Dengan mereaksikan alkil halida atau haloalkana dengan suatu basa, maka akan menghasilkan alkohol dan garam halide. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan mereduksi aldehida dan keton. Reaksi aldehida oleh hidrogen menghasilkan alkohol primer, sedangkan reaksi keton oleh hidrogen akan menghasilkan alkohol sekunder. Pembuatan selanjutnya yaitu dengan hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Pembuatan alkohol dengan cara hidrolisis alkil hidrogen sulfat banyak digunakan untuk membuat etanol perdagangan. Senyawa etil hidrogen sulfat yang diperlukan dibuat dari reaksi adisi H2SO4 pada etena. Cara pembuatan alkohol selanjutnya yaitu dengan hidrasi alkena. Alkena jika dikenai reaksi hidrasi dengan adanya asam encer akan menghasilkan alkohol. Sebagai contoh, hidrasi etilena akan menghasilkan etil alkohol atau etanol. Cara selanjutnya yaitu dengan hidrolisis ester. Alkohol dibuat dengan hidrolisis ester dan reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu dengan pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Reagen Grignard adalah senyawa organometalik dengan rumus umum R besar Mg X besar. Berikut adalah pembuatan alkohol dengan reagen Grignard. Yang pertama yaitu dengan sintesis dari formaldehida. Alkohol yang dihasilkan dari sintesis dari formaldehida ini akan menghasilkan alkohol dengan jenis alkohol primer. Cara selanjutnya yaitu dengan sintesis dari aldehida, alkohol yang dihasilkan akan berjenis alkohol sekunder. Selanjutnya dengan sintesis dari keton dan alkohol yang dihasilkan akan berjenis alkohol tersier. Untuk cara pembuatan alkohol dengan cara fermentasi dilakukan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi sendiri adalah proses pemecahan senyawa organik, khususnya gula atau lemak, oleh mikroorganisme dalam kondisi anaerob menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Alkohol dihasilkan secara biologis melalui fermentasi gula atau pati. Selama proses fermentasi, mikroorganisme memproduksi enzim untuk menghidrolisis substrat menjadi komponen sederhana atau gula, dan selanjutnya akan mengubahnya menjadi etanol atau alkohol.
Berikut adalah reaksinya, yaitu C6H12O6 atau gula akan menghasilkan alkohol C2H5OH dengan bantuan enzim yaitu Saccharomyces. Reaksi-reaksi pada senyawa alkohol. Reaksi substitusi gugus H oleh halogen membentuk halo alkana R mengikat X. R ini merupakan rantai karbon, sedangkan X adalah unsur halogen. Reaksi ini melibatkan pelepasan gas HCl dan digunakan sebagai reaksi identifikasi alkohol. Contohnya yaitu ketika alkanol bereaksi dengan PCl5, itu akan menghasilkan rantai karbon yang berikatan dengan Cl plus POCl3 plus HCl. Sedangkan ada juga contoh reaksinya yaitu yang kedua, ketika alkanol itu bereaksi dengan SOCl2 akan menghasilkan R, rantai karbon yang berikatan dengan Cl plus SO2 plus HCl. Selain dapat bereaksi dengan ion Cl- pada PCl5, bisa juga dengan PCl3. Perhatikan contoh reaksinya ya. Yang 3CH3CH2OH bereaksi dengan PCl3 akan menghasilkan etil klorida yaitu C2H5Cl plus POH3. Yang B, reaksi alkohol dengan ion imin dan Br- berlangsung dengan bantuan H2SO4 pekat. Contohnya yaitu ketika etanol bereaksi C2H5OH bereaksi dengan asam iodid Hi pekat menghasilkan C2H5I plus H2. Reaksi yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Alkohol akan bereaksi eliminasi dan menghasilkan alkena. Karena air dilepaskan dalam eliminasi ini, maka reaksi ini disebut reaksi dehidrasi. Yang pertama yaitu alkohol tersier pada suhu 60 derajat Celcius, yaitu contohnya CH3COH atau 1,1 dimetil etanol itu dibantu dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan CH3 2CCH2 atau 2 metil propena plus air. Sedangkan pada alkohol sekunder pada suhu 100 derajat Celcius, contohnya yaitu CH3 2CHOH atau 1 metil etanol dibantu dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan CH3CCH2 atau propena plus H2O. Pada alkohol primer itu contohnya yaitu CH3CH2OH atau etanol dibantu dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan CH2CH2 atau etena plus H2O air pada suhu 180 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu reaksi oksidasi alkohol. Reaksi oksidasi alkohol primer akan menghasilkan alkanal atau aldehida. Jika dibiarkan beberapa lama, maka proses oksidasi akan berlanjut menghasilkan suatu asam karboksilat. Jika ingin memperoleh aldehida dari proses oksidasi ini, maka secepatnya dilakukan destilasi untuk menghindari proses oksidasi yang berkelanjutan. Contohnya yaitu ketika etanol mengalami oksidasi menghasilkan aldehida. Tanda kurung O yang ada di gambar itu berarti oksidasi atau penambahan atom H pada bagian atom H yang kosong atau warna kuning. Kemudian 2 gugus alkohol OH menunjukkan kelebihan gugus alkohol dan tidak stabil. Maka warna hijau tersebut melepaskan gugus airnya dan menghasilkan etanol atau aldehida. Aldehida juga bisa mengalami oksidator lagi, membentuk asam karboksilat pada reaksi di bawah ini. Contohnya yaitu ketika etanol mengalami oksidasi sehingga langsung menghasilkan asam asetat. Yang B, alkohol sekunder akan dioksidasi menjadi keton. Contohnya bisa dilihat di gambar yaitu ketika 2 propanol mengalami oksidasi menghasilkan 2 propanon.
Yang C, alkohol tersier tidak terjadi proses oksidasi. Hal ini disebabkan pada alkohol tersier tidak terdapat atom H yang terikat pada atom C karbinol. Bisa dilihat ketika 2-metil-2-propanol mengalami oksidasi, tidak mengalami proses oksidasi. Yang D adalah alkohol diol. Alkohol yang memiliki 2 gugus hidroksi yang terletak pada karbon yang berdekatan, yaitu 1,2 diol, mengalami kerusakan oksidatif pada ikatan karbon-karbon dengan beberapa oksidan seperti natrium periodat NaIO4 atau timbal tetraasetat PbOA4, menghasilkan pembentukan 2 gugus karbonil. Reaksi ini juga dikenal sebagai pembelahan glikol. Bisa dilihat ya, ketika 1,2 diol mengalami oksidasi maka akan terbentuk 2 gugus karbonil. Yang keempat yaitu reaksi esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat. Semua alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat membentuk senyawa ester atau alkil alkanoat. Sedangkan eter tidak dapat bereaksi dengan asam karboksilat. Reaksi ini pertama kali dideskripsikan oleh Hermann Emil Lausch-Fischer dan Arthur Speyer pada tahun 1895, sehingga disebut juga sebagai esterifikasi Fischer. Dalam reaksi ini, gugus OH dalam asam karboksilat diganti dengan gugus OR dari alkohol. Oleh karena itu, gugus OR dalam ester berasal dari alkohol, sedangkan RCO berasal dari asam karboksilat. Bisa dilihat ketika alkohol itu bereaksi dengan asam karboksilat, maka akan menghasilkan ester dan juga air. Contohnya di situ adalah CH3CH2OH atau metil alkohol direaksikan dengan CH3COOH atau asam etanoat akan menghasilkan CH3COOH2CH3 plus H2O atau etil etanoat dan air. Selanjutnya adalah beberapa sifat fisika alkohol. Yang pertama, alkohol dengan jumlah atom karbon 1-4 itu berupa cairan yang tidak berwarna dan dapat larut di dalam air dengan segala perbandingan. Yang kedua, alkohol yang mengandung atom karbon itu lebih dari 12 itu berupa zat padat yang tidak berwarna. Selanjutnya yang ketiga adalah alkohol suhu rendah itu tidak mempunyai rasa, akan tetapi itu memberikan kesan panas di dalam mulut. Untuk yang keempat adalah makin tinggi berat molekul alkohol itu makin tinggi pula titik didih dan viskositasnya. Dan yang terakhir adalah kelarutan alkohol di dalam air itu makin rendah apabila rantai hidrokarbonnya itu makin panjang. Nah, untuk selanjutnya ada sifat-sifat kimia alkohol. Yang pertama, alkohol itu mudah untuk terbakar. Dan yang kedua, bentuk gas dan air dengan jumlah atom karbon 1-4. Sedangkan jumlah atom karbon adalah 5 hingga 9 setebal minyak. Untuk selanjutnya, mempunyai sebuah titik didih di luar titik didih alkana karena gugus fungsi OH itu sangat polar dan daya tarik antar molekul itu sangatlah kuat. Selanjutnya heteropolar, dan yang terakhir adalah mudah dalam bercampur dengan tali karena mereka memiliki struktur yang mirip dengan air HOH dan alkohol ROH. Dan untuk poin yang terakhir yaitu manfaat alkohol. Jadi di dalam alkohol itu ada banyak manfaat. Di antaranya adalah metanol digunakan sebagai pelarut dan sebagai reaktan untuk membuat ester dan sebagai bahan bakar alternatif atau pengganti minyak bumi.
Dan yang kedua, sebagian besar metanol itu diubah menjadi formaldehida atau metanol yang merupakan bahan bakar untuk membuat plastik ataupun polimer. Dan yang terakhir adalah etanol digunakan untuk membunuh kuman.